Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 22 Juni 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar tinggal dalam Yesus supaya takdir kekal menjadi bagian kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Wanda Pondaa. Kepada Ibu Wanda, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan pagi kita hari ini adalah Kita memutuskan takdir kekal kita. Ayat inti terdapat di dalam Daniel 4 ayat 37. Jadi sekarang aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Kekuatan bangsa-bangsa dan individu-individu tidak ditemukan dalam kesempatan dan fasilitas yang tampaknya membuat mereka tak terkalahkan. Kekuatan itu tidak ditemukan dalam kebesaran mereka yang dibanggakan. Satu-satunya yang dapat membuat mereka hebat dan kuat adalah kekuatan dan tujuan Allah. Mereka sendiri melalui sikap mereka terhadap tujuannya menentukan nasib mereka sendiri. Sejarah manusia menceritakan pencapaian manusia, kemenangan mereka dalam pertempuran, keberhasilan mereka dalam mencapai kebesaran duniawi. Sejarah Allah menggambarkan pria dan wanita sebagaimana sorga memandang mereka. Nabi Daniel menggambarkan kerajaan-kerajaan yang akan bangkit dan runtuh. Ketika menafsirkan mimpi tentang patung besar itu kepada Raja Babel, ia menyatakan kepada Nebukadnezar bahwa kerajaannya akan digantikan. Kebesaran dan kekuasaannya di dunia milik Allah akan mencapai puncaknya, dan kerajaan kedua akan bangkit yang juga akan mengalami masa ujian dan cobaan, yaitu
apakah orang-orang akan meninggikan satu penguasa, satu-satunya Allah yang benar? Jika tidak melakukan ini, mereka dan kemuliaan mereka akan memudar, dan kerajaan ketiga akan menggantikan mereka. Dibuktikan oleh ketaatan atau ketidaktaatan, kerajaan ini juga akan berlalu, dan kerajaan keempat yang kuat seperti besi akan menaklukkan bangsa-bangsa di dunia. Firman ini yang dibuka oleh Allah yang tak terbatas bagi manusia yang terbatas, dicatat pada halaman nubuatan dan ditelusuri pada halaman-halaman sejarah, menyatakan bahwa Allah adalah kekuatan yang berkuasa. Suara Allah yang terdengar di masa lampau bergema sepanjang abad ke abad, melalui generasi-generasi yang telah hadir di panggung aksi dan yang telah meninggal. Sejarah dan nubuatan bersaksi bahwa Allah seluruh bumi mengungkapkan rahasia-rahasia melalui pembawa terang pilihannya kepada dunia. Nebukadnezar melalui kehinaannya yang mengerikan karena kehilangan akal sehatnya, dibawa untuk melihat kelemahannya sendiri dan untuk mengakui keagungan Allah yang hidup. Bagi setiap orang, Allah telah menetapkan tempat dalam rencananya yang agung, dengan kebenaran atau kepalsuan, dengan kebodohan atau kebijaksanaan, masing-masing memenuhi suatu tujuan, menghasilkan hasil-hasil tertentu, dan masing-masing sesuai dengan pilihannya untuk taat atau tidak taat, sedang memutuskan takdir kekalnya sendiri. Kepada setiap orang diberikan kebebasan untuk bertindak, dan kepada setiap orang terletak tanggung jawab atas tindakan-tindakannya sendiri. Kita tidak boleh mengatakan bahwa Allah dulu ada, tetapi Allah ada. Meskipun raja-raja akan digulingkan dan bangsa-bangsa disingkirkan, jiwa-jiwa yang melalui iman menghubungkan diri mereka dengan tujuan-tujuan Allah akan tetap hidup selamanya. Dikutip dari manuskrip 36 tahun 1896. Demikianlah bacaan renungan pagi kita hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatelanan Ibu Wanda. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang keberhasilan manusia, Roh Nubuat menjelaskan yang berikut ini dalam Bible Training School tanggal 1 Desember tahun 1912 paragraf 2. Sejarawan manusia menceritakan pencapaian manusia, kemenangannya dalam peperangan, keberhasilannya dalam mencapai kebesaran duniawi. Sejarah Allah menggambarkan manusia sebagaimana sorga memandang manusia. Dalam catatan ilahi, semua kebaikan manusia terlihat terdiri dari penurutannya pada tuntutan Allah. Ketidaktaatannya dicatat dengan setia sebagai suatu yang pantas dihukum. Dalam terang kekekalan akan terlihat bahwa Allah berurusan dengan manusia sesuai dengan pertanyaan penting tentang menurut atau tidak menurut. Artinya, standar keberhasilan manusia dan ilahi berbeda. Manusia merasa bahwa keberhasilannya berdasarkan kuat kuasanya sendiri. Padahal, segalanya Allah yang berikan, dan kesuksesan pun Allah yang karuniakan, berdasarkan menurut atau tidak menurut kepada kehendak Allah. Itulah yang digambarkan dengan patung mimpi Nebukadnezar. Semua ada masanya, dan itu Allah yang tentukan. Bible Training School tanggal 1 Desember tahun 1912 lanjutkan dalam paragraf 3 yang berbunyi, Nabi Daniel menggambarkan kerajaan-kerajaan yang akan bangkit dan jatuh. Ketika menafsirkan mimpi tentang patung besar itu kepada Raja Babel,
Ia menyatakan kepada Nebukadnezar bahwa kerajaannya akan digantikan. Kebesaran dan kekuasaannya di dalam dunia milik Allah akan mencapai puncaknya, dan kerajaan kedua akan muncul yang juga akan mengalami masa ujian dan pencobaan. Apakah orang-orang akan meninggikan satu penguasa, satu-satunya Allah yang benar? Jadi, baik kerajaan pertama dan kerajaan kedua diuji, dicobai, apakah mereka menurut kepada satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa, atau tidak. Maka, bila mana mereka didapati tidak menurut, kerajaan yang ketiga akan muncul, dan demikianlah seterusnya. Hingga akhirnya, kerajaan keempat pecah menjadi 10 kerajaan. Hal yang sama dinyatakan dalam renungan pagi hari ini. Nah, salah satu bukti nyata tentang hal ini adalah Babylon. Roh Nubuat berkata dalam The Youth Instructor tanggal 29 September tahun 1903 paragraf 1 yang berbunyi, di bawah Raja Nebukadnezar, Babel adalah kerajaan terkaya dan terkuat di bumi. Kekayaan dan kemegahannya telah digambarkan samar-samar oleh pernyataan ilham. Namun, kerajaan itu tidak memenuhi tujuan Allah, dan ketika waktunya tiba, kerajaan yang penuh kesombongan dan kekuasaan ini yang diperintah oleh orang-orang dengan kecerdasan tertinggi, hancur, remuk, tak berdaya. Kristus telah menyatakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Meski Nebukadnezar coba melawan mimpi yang Allah berikan kepadanya dengan membangun patung yang seluruhnya terbuat dari emas, namun tetap Babylon hancur lebur dan digantikan oleh kerajaan berikutnya. Sebab mereka tidak memenuhi tujuan Allah dan tinggal di luar Yesus. Bahkan, Raja Babylon sempat menjadi seperti hewan. Renungan hari ini menyatakan dalam Christ Triumphant halaman 180 paragraf 4. Suara Allah yang terdengar di masa lampau bergema sepanjang abad ke abad melalui generasi-generasi yang telah hadir di panggung aksi dan yang telah meninggal. Sejarah dan nubuat bersaksi bahwa Allah seluruh bumi mengungkapkan rahasia-rahasia melalui pembawa terang pilihannya kepada dunia. Nebukadnezar melalui kehinaannya yang mengerikan karena kehilangan akal sehatnya, dibawa untuk melihat kelemahannya sendiri dan untuk mengakui keagungan Allah yang hidup. Allah yang mengendalikan sejak masa lampau tentang kebangkitan dan kejatuhan kerajaan-kerajaan di dunia ini. Dan salah satu pelajaran keras Allah berikan melalui pengalaman kerajaan Babylon dan rajanya Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar sampai harus menjadi seperti binatang agar sadar dan akui bahwa Allah Bapa adalah Allah yang hidup, satu-satunya Allah yang benar yang mengendalikan segala sesuatu. Ini bukti nyata bahwa takdir manusia ditentukan oleh manusia itu sendiri. Allah Bapa telah berulang kali memberikan kesempatan kepada Nebukadnezar untuk akui, tapi Nebukadnezar tetap hidup dalam kesombongannya. Dengan mengambil akal sehatnya, Allah Bapa mau ajarkan dan ingatkan kita semua bahwa keberhasilan, kejayaan, dan takdir kita ditentukan oleh pilihan kita sendiri. Adakah kita mau menurut akan kehendak Allah atau tidak? Saudaraku dalam Tuhan, itu sebabnya renungan hari ini melanjutkan dalam halaman 180 paragraf 5. Bagi setiap orang, Allah telah menetapkan tempat dalam rencananya yang agung. Dengan kebenaran atau kepalsuan, dengan kebodohan atau kebijaksanaan, masing-masing memenuhi suatu tujuan, menghasilkan hasil-hasil tertentu. Dan masing-masing sesuai dengan pilihannya untuk taat atau tidak taat, yaitu untuk menurut atau tidak menurut, sedang memutuskan takdir kekalnya sendiri. Inilah yang Nebukadnezar alami dan hal yang sama sedang kita alami. Ada kalanya kita menurut, ada kalanya kita tidak menurut. Itu semua pada akhirnya akan menentukan takdir kekal kita. Setiap orang diberi kebebasan untuk bertindak, dan setiap orang bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Namun, kata-kata dan tindakan kita harus lulus uji standar tinggi Allah, atau kita akan terikat dengan orang jahat untuk menerima hukuman kekal. Oleh sebab itu, Roh Nubuat menyatakan dalam
Manuskrip 36 tahun 1896 paragraf 9. Allah masih berurusan dengan kerajaan-kerajaan duniawi. Ia, yaitu Allah, berada di kota-kota besar. Matanya mengamati, kelopak matanya menguji perbuatan anak-anak manusia. Kita tidak boleh mengatakan Allah dulu ada, tetapi mengatakan Allah ada. Ia melihat burung pipit jatuh, daun yang jatuh dari pohon, dan raja yang diturunkan tahtanya. Semua berada di bawah kendali yang maha kuasa. Segala sesuatu di sekeliling sedang berubah. Kota-kota dan bangsa-bangsa sedang ditimbang dengan pengukur berat di tangan Allah. Ia tidak pernah membuat kesalahan. Ia membaca dengan benar. Segala sesuatu di bumi tidak menentu, tetapi kebenaran tetap ada selamanya. Oleh karena itu, saudaraku dalam Tuhan, satu-satunya jalan agar takdir kita adalah hidup yang kekal hanya dengan memilih untuk tinggal di dalam Yesus. Karenanya Paulus berkata dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sebab di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Takdir kekal kita hanya ada di dalam Yesus. Karenanya, pilihlah untuk tetap tinggal di dalam Dia." Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini, bahwa segala sesuatu Engkau yang kendalikan, ya Bapa. Kerajaan bangkit atau jatuh, Engkau yang tentukan. Demikian juga raja yang naik dan jatuh, Engkau yang tahu. Dan biarlah melalui pengalaman ini, kami sadar bahwa takdir kekal kami sendiri yang menentukan. Sebagaimana Nebukadnezar, dia telah diingatkan untuk mengakui dan percaya kepada satu-satunya Allah yang benar, tapi dia tetap menolak dan merasa sombong, hingga pada akhirnya dia harus hidup seperti hewan, baru sadar. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima Kristus tinggal dalam hati kami, itulah wujud kami tinggal dalam Yesus, maka itulah pilihan kami untuk takdir kekal kami. Sebab di luar Kristus kami tidak dapat berbuat apa-apa, kering dan siap untuk dibakar binasa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.